Puji Tuhan, kita menang hadiah utama. Terima kasih buat HUG Surabaya. Hadiah ini sangat-sangat berarti buat kami, terutama buat kebutuhan kami sehari-hari. Semenjak meninggalnya suami saya saat ini single parent, dan hadiah ini bisa membantu dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama buat kelanjutan sekolahnya anak kami Keisha. Biarlah dengan hadiah ini bisa membantu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan terima kasih untuk House of Grace Surabaya. Hadiah ini bisa untuk kelangsungan hidup kami dan juga sekolah saya. Kiranya House of Grace Surabaya semakin jaya dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Yeay, terima kasih House of Grace. Saya tidak menyangka sekali kalau saya akan menjadi pemenang hadiah utama lomba foto anniversary yang ke-21 gereja kita House of Grace. Wow, hadiahnya sungguh memberkati. Terima kasih House of Grace. Terima kasih Bapak Ibu Gembala. Terima kasih semua panitia. I love you House of Grace. God bless always. Terima kasih House of Grace. Saya menjadi juara harapan dalam kontes foto. Terima kasih atas apresiasinya. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya House of Grace semakin diberkati Tuhan, jadi berkat buat banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Hore, kita juara! Hore, menang! Makasih Hoji. Hore, terima kasih House of Grace untuk hadiah lomba foto juara harapan. House of Grace jaya selalu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh, sebab ibadah yang sungguh-sungguh dari hati yang tulus kepada Tuhan adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Kau telah mengumpulkan kami dalam Zoom hari ini. Biarlah Tuhan memimpin kami semuanya. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat kembali ibadah di dalam Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh acara ibadah di dalam tangan-Mu. Hamba-Hamba-Mu yang akan bertugas melayani, biarlah Tuhan mengurapi dan memberkati. Kami patahkan segala siasat si jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, menyingkir, pergi dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa di tengah-tengah kami. Dari awal sampai pada akhirnya, ibadah kami serahkan kepada Tuhan. Dan urapan Allah terjadi atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Cukuplah bagiku semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, hidupkan aku, tetapkan mataku tertuju
hatiku Tuhan selalu memandang Engkau Tuhan.
Tuhan. Oh, kami mampu melakukan segala sesuatunya Tuhan. Kami mengalami kemuliaan bersama Engkau Tuhan. Oh Yesus, bukan terbang tinggi lebih lagi Tuhan. Sebab kasih-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan kami Tuhan, yes, untuk menahan-Mu Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan Yesus, ku sembah. Yesus,
kasih-Mu dan mengenal kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Katakan, bagi-Mu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagi-Mu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagi-Mu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagi-Mu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Haleluya Yesus. Kami memuji-muji Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat-berkat-Mu Tuhan, penuh berkat dan anugerah terbesar. Sekali lagi katakan, Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Say, bagi-Mu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagi-Mu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Katakan, bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagi-Mu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Jauh melebihi katakan, jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Yes, haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia dapat melakukan segala perkara besar dalam hidup kita, sebab Dia mengangkat kita lebih lagi, lebih terbang tinggi lagi bersama Tuhan. Haleluya. Katakan, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan ku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab firman-Mu Tuhan itu pelita bagi kaki kami Tuhan, terang bagi setiap jalan kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Sebab janji-Mu
janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Yes, ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Haleluya. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku, rancanganku melebihi rencanaku. Firman-Mu sudah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, sebab bersama-Mu Tuhan. Kami mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Yes, Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang, Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali katakan ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Yesus dahsyat. Shalom, haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa hadiratnya. Hari ini kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara mengalami jamahan kuasa Tuhan lewat pujian penyembahan hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Wow, saya melihat wajah-wajah yang diberkati, wajah-wajah yang penuh sukacita. Karena saya percaya hari ini Tuhan sudah melawat kita. Sekalipun ibadah masih online, tapi saya percaya tidak membatasi kuasa Tuhan melawat kita hari ini. Amin, Bapak Ibu. Yes. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mengucapkan terima kasih buat tim media dan tim praise and worship yang sudah berjerih lelah mengedit dan mengerjakan sehingga ibadah online ini terselenggara dengan baik, sehingga kita bisa beribadah hari ini dengan penuh antusias sukacita. Terima kasih, kiranya Tuhan terus memberkati dan memakai tim media dan tim praise and worship House of Grace untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali join dalam ibadah online House of Grace. Dengan senang hati, dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara. Bila Bapak Ibu Saudara rindu didoakan, bila Bapak Ibu Saudara juga rindu dilayani, bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp di bawah ini. Dengan senang hati kami menyambut, kami rindu jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah diberkati lewat hadirat ini saat terbaik, kita mau memberi persembahan untuk Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita. Ada 2 persembahan hari ini di minggu pertama.
kita diberi kehormatan untuk mengembalikan 1/10 dari semua berkat Tuhan yang Tuhan percayakan, dan juga persembahan syukur kita. Bapak Ibu Saudara bisa memberi lewat nomor QR Code dan juga nomor rekening yang tertera di bawah ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sudah diberkati Tuhan. Itu sebabnya hari dengan penuh pengucapan syukur kami mau memberi, kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hari ini akan mengembalikan 1/10 dari berkat yang Tuhan sudah berkati dalam hidup mereka, dan juga persembahan syukur. Biar kiranya Tuhan persembahan ini jadi hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin, 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 amin. Mari Bapak Ibu selamat memberi. Tuhan memberkati kita. Pengumuman sepanjang sepekan, kegiatan ibadah gereja kita, kegiatan ibadah online berlangsung seperti biasa. Ibadah gereja anak setiap minggu jam 8 pagi di YouTube online GBI House of Grace, dan ibadah umum berlangsung setiap minggu jam 9 pagi, dan ibadah youth kita terjadwal jam 11 di ibadah YouTube. Sebulan 2 kali Bapak Ibu bisa bergabung, mengajak anak-anak, mengajak pemuda-pemudi, dan mengajak keluarga kita beribadah dalam ibadah online setiap minggunya. Pasti Tuhan akan melawat kita. Dan kegiatan doa malam Rabu live di Instagram setiap Rabu jam 7 malam. Mari kita ajak juga keluarga kita semua menyembah dan mengalami Tuhan. Ibadah doa fajar setiap Sabtu jam 6 pagi. Bapak Ibu kita juga beri ruang untuk Tuhan melawat kita lebih luar biasa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, revival prayer, doa malam kita setiap Senin sampai Jumat, kecuali hari Rabu, diadakan setiap jam 8 malam lewat nomor ID Zoom yang di-share atau yang tertera di bawah ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita sepanjang sepekan. Tuhan terus melawat kita karena kita tahu Tuhan akan mengerjakan hal-hal besar ketika kita beribadah, berseru, dan menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat atas gerejanya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Teresia Kristanti Teja. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sukacita, dan damai sejahtera bagi kita semua. Dan pada minggu ini saya juga memberikan salam kegerakan baru, I do new things, terjadi atas hidup kita, keluarga kita, gereja kita, juga bangsa kita. Amin, haleluya. Kalau boleh bilang, saya hari-hari ini melihat bagaimana Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru, ya. Kita bersyukur kalau di bulan-bulan ini situasi pandemik, ya, angka COVID sudah mulai melandai, ya, itu semua karena kasih karunia Tuhan, dan kita perlu menanggapi, ya, apa yang Tuhan sedang kerjakan ini supaya kita bisa mengikuti irama Tuhan, mengikuti pergerakan Tuhan yang sedang Tuhan mau kerjakan atas bumi ini. Amin, haleluya. Kali ini saya akan menyampaikan satu pesan Tuhan buat setiap kita, termasuk diri saya secara pribadi, keluarga saya secara pribadi juga. Dan tema khotbah saya pagi hari ini saya beri judul pergerakan orang-orang percaya. Dalam situasi hari-hari terakhir ini, saya melihat bagaimana Tuhan sedang membawa gerejanya. Gereja itu bukan bicara gedung, bukan bicara organisasi, bukan bicara tata cara gereja, tapi gereja bicara personal, ya, pribadi lepas pribadi, organisme. Ya, Tuhan sedang membawa gerejanya pada satu era yang baru,
pada satu musim yang baru, masa yang baru, di mana Tuhan akan membukakan hal-hal yang baru, pintu yang baru, jalan-jalan yang baru, dan Tuhan akan kirim tuaian jiwa-jiwa baru yang luar biasa, dan Tuhan ingin kita terlibat di dalamnya. Amin, haleluya. Jadi di masa era hari-hari ini ke depan, Tuhan tidak lagi memakai seseorang, ya, atau bahkan mengkultuskan seorang hamba Tuhan, seorang pastor, seorang gembala, ya. Tapi Tuhan sedang memakai gerejanya, memakai orang-orang percaya untuk mulai memberi diri, membuka diri, mulai bergerak bersama Roh-Nya, bersama Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin supranatural, dan itu dikerjakan secara bersama-sama, secara tim. Misalnya dalam satu keluarga, bukan lagi seorang suami atau seorang istri yang bekerja sendiri atau anaknya, tapi secara bersama-sama. Di dalam bisnis kita juga butuh tim, kolaborasi dengan yang lain. Juga di dalam pelayanan kita sudah nggak bisa bekerja mikir sendiri, ya, kerja sendiri, ya nggak bisa. Sudah nggak zamannya itu, ya. Tuhan ingin sesuatu itu kita kerjakan bersama-sama. Saya percaya sesuatu yang seberat apapun yang kelihatannya sulit, mustahil bagi kita, tapi ketika kita bersama-sama melakukannya, otomatis Roh Kudus yang menaungi kita, maka hal-hal itu akan sangat mungkin terjadi. Amin, haleluya. Waktu saya menyiapkan firman ini, pergerakan orang-orang kudus ini, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya satu tokoh yang bernama Nehemia. Pagi ini saya nggak bicara seorang tokoh, ya, tapi apa yang dikerjakan Nehemia, ya, keberhasilan Nehemia membangun tembok Yerusalem itu bukan karena dia sendiri, tapi karena ada orang-orang yang di sekitarnya yang membantu dia, menopang dia, mensupport dia, ya. Ada satu kerjasama tim yang luar biasa sehingga tembok Yerusalem bisa terselesaikan dengan tuntas. Amin, haleluya. Mari kita membaca dalam firman Tuhan. Kita membaca dalam kitab Nehemia pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan yang keempat. Waktu itu Nehemia sedang ngobrol bersama orang-orang di sekitarnya. Nehemia ini adalah seorang bangsawan Israel yang waktu itu dia tinggal di Babilonia, ya. Dia punya satu jabatan yang, ya, menurut saya cukup menjanjikan lah, ya. Dia seorang juru minum raja, ya, di istana. Tapi waktu itu Nehemia sedang ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, dan orang tersebut mengatakan kepada Nehemia, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita itu, ketika Nehemia mendengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta alam. Dan dalam Nehemia 2 ayat yang kedua dan yang ketiga, Nehemia tidak berhenti sampai di situ. Nehemia mohon izin kepada sang raja untuk dia mau cuti, meninggalkan jabatannya, pekerjaannya, untuk dia pergi untuk membangun tembok Yerusalem. Berkatalah
raja kepadaku. Nehemia 2 ayat 2-3. Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimanakah mukaku tidak akan muram kalau kota dan tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Haleluya. Jadi dari kisah Nehemia ini saya temukan, nanti Bapak Ibu boleh membaca di kitab Nehemia. Saya tidak cukup waktu di sini untuk membacakan semua pasal yang ada di Nehemia ini, yang menurut saya sangat luar biasa. Bapak Ibu boleh membacanya di rumah. Kisah ini saya menemukan ada 4 hal yang perlu kita miliki supaya Tuhan bisa menyampaikan isi hatinya buat kita. Tuhan bisa menunjukkan satu hal yang baru, sesuatu yang baru bagi kita untuk kita kerjakan. Ya, yang pertama, ya kita bisa belajar di sini. Yang pertama, apa yang mesti ada dalam diri kita. Jadi yang pertama yang diperlukan, ya, yaitu beban. Ya, kita harus punya beban. Contoh aja yang gampang. Kalau kita nggak punya beban untuk diri kita sendiri, untuk kita mau lebih maju, ya, mau lebih baik, ya, nggak terbeban, ya, bagaimana kita bisa terbeban untuk orang lain, terbeban untuk keluarga kita, terbeban untuk perusahaan di mana kita bekerja, atau perusahaan kita sendiri, atau pelayanan kita, atau kota kita, bangsa kita, ya. Jadi yang pertama kita harus punya beban. Ya, yang dialami Nehemia, Tuhan taruh satu beban di hatinya yang membuat dia terusik, ya, yang membuat dia nggak bisa nyaman, ya, yang membuat dia nggak tenang, ya, nggak tidur nyenyak, yang membuat dia ada sesuatu gejolak di dalam dirinya untuk berbuat sesuatu. Ya, sama dengan kita. Kalau kita punya beban, ya, atas keluarga kita, atas gereja kita, atas kota kita, atas bangsa kita, ada sesuatu yang kita rasakan, ya. Ada satu ketidakpuasan yang kita rasakan atas situasi yang ada di sekeliling kita, sehingga akhirnya kita berpikir, aku mesti ngapain, ya? Kita mesti buat apa ini, ya, supaya jadi bisa lebih baik, bisa jadi lebih bergairah, bisa jadi sesuatu yang sangat memberkati orang lain, ya, memberkati diri kita juga sendiri, menyemangati diri kita sendiri. Jadi dibutuhkan sebuah beban. Ada beban, ada rasa memiliki, ya, amin, ya. Saya percaya kalau semua gereja Tuhan, semua kita gereja Tuhan memiliki beban untuk mengasihi keluarga kita, mengasihi gereja kita, mengasihi perusahaan, mengasihi pekerjaan, mengasihi bangsa ini. Saya percaya Tuhan taruh itu di setiap kita, ya. Dan musuhnya, ya, beban versus cuek, ya, acu tak acu, tidak mau tahu. Contoh, kalau seorang suami, ya, dia acu tak acu terhadap keluarganya, ya, dia nggak mau tahu, ya, keluarganya gitu-gitu aja, ya. Biasanya sesuatu yang mengalami yang statis gitu, ya, yang sudah jedok itu kemungkinannya bukan naik tapi malah mengalami satu kemunduran, ya. Oleh karenanya dalam satu gereja Tuhan, ya, kita nggak boleh stagnan. Kita mesti harus terus, ya, membuat sesuatu yang baru sehingga kita jadi bergairah. Amin, haleluya, ya, haleluya. Saya sharing ini
itu semua didasari dari pengalaman yang saya alami secara pribadi, bagaimana saya mau terus berbuat sesuatu yang baru, ya, karena itu juga menjadi satu penyemangat bagi diri saya sendiri, ya, dan itu juga menjaga terus visi Tuhan atas hidup saya, sehingga karena apa, hari-hari ini Tuhan inginkan kita bukan jadi gereja yang bertahan, ya, tapi kita menjadi gereja yang berperang dan menang. Tuhan nggak mau kita cuma jadi umat Tuhan yang hanya duduk manis, berpangku tangan, cuek, nggak ngapa-ngapain, cuman jadi pengekor aja. Tapi Tuhan ingin kita jadi gereja Tuhan yang bergerak, yang berjalan, yang berlari, dan yang bahkan terbang tinggi. Amin, haleluya. Ya, saya percaya ketika saudara mau memberi diri terbeban, doa sama Tuhan, Tuhan taruh beban di hatiku untuk keluargaku, untuk pekerjaanku, untuk gerejaku, untuk kotaku, dan untuk bangsaku. Amin. Saya percaya Tuhan pasti akan menaruh sesuatu yang menggelitik kita, ya, untuk kita mulai bergerak. Amin, haleluya. Yang pertama beban, yang kedua kita harus peka, ya, terhadap sekeliling, ya. Jadi Nehemia waktu dia mendengar, lalu dia izin dengan raja, ya, dia langsung mulai meninjau tempat di sekitar tembok Yerusalem yang roboh itu. Dia pergi ke sana, dia meninjau, dia survei tempat itu, apa yang mesti dikerjakan, dipikirin benar-benar, ya, mulai direncanakan dengan baik, ya. Kita nggak cukup cuman punya beban, tapi kita nggak merencanakan dengan perencanaan yang baik, yang matang. Saya percaya segala sesuatu yang dikerjakan dan yang direncanakan dengan matang dan baik, hasilnya pasti maksimal. Amin. Mengapa banyak orang nggak berhasil, nggak ngalami sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan? Karena mungkin nggak direncanakan dengan baik, ya, asal-asalan, nggak ditinjau, nggak disurvei, nggak dikerjakan, diperinci dengan matang-matang, ya. Maka sebuah proyek, sebuah pergerakan, sebuah apapun yang kita kerjakan itu nggak akan kemana-mana. Haleluya, ya. Jadi dibutuhkan kepekaan, ya. Kita diberi Tuhan telinga yang bisa mendengar suara Tuhan, ya. Kita diberikan Tuhan mata yang kita bisa melihat yang orang lain nggak bisa lihat. Tuhan bisa tunjukkan, kita bisa melihat, oh, ini ada peluang yang bagus, kenapa kita nggak kerjakan? Tiba-tiba Tuhan kasih itu pada setiap kita, ya. Jadi mari kita mulai, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita jangan cuek, kita mulai peka terhadap sekeliling kita. Contoh, ya, dengan ada ibadah online, ya, dengan masa pandemik ini yang memaksa gereja Tuhan untuk ibadah lewat rumah-rumah mereka, dari rumah mereka, ya. Nah, ini, ya, kita mulai terus peka, terus inovasi, ya, terus kreatif, ya. Apa yang mesti kita kerjakan? Dibutuhkan apa? Ya, kita catat, kita tulis, ya. Haleluya, amin, haleluya. Dan tentunya kita nggak cukup cuman punya kepekaan, tapi ada satu kebutuhan yang lain, yaitu yang ketiga, rela berkorban, ya. Seperti Nehemia, dia rela mengorbankan pekerjaannya, masa depannya, kenyamanannya, ya, untuk pergi menggenapi apa yang Tuhan mau. Haleluya, ya. Ya, kenyamanan itu adalah musuh daripada pergerakan. Kalau kita merasa terus nyaman, ya, berkutat di sana, kita nggak akan pernah
melakukan hal-hal yang baru bersama Tuhan, ya. Ada dibutuhkan rela berkorban, ya, dalam menggenapi rencana Tuhan, dalam membuat sesuatu yang baru. Memang repot, memang capek, ya, memang dibutuhkan satu effort, satu usaha yang lebih dari biasanya. Memang begitu. Amin. Haleluya. Belum lagi, jangan takut Bapak Ibu, ya, waktu Nehemia membangun tembok Yerusalem, di sana pasti ada pro kontra. Ada orang-orang yang mendukung dan ada orang-orang yang mencibirnya, ya, mengejeknya. Ya, dalam melakukan, dalam memulai satu pergerakan baru, dalam melakukan sesuatu yang baru, ya, banyak orang mulai, nggak mungkin lah kamu bisa, mana mungkin itu dikerjakan, ya. Tapi saya percaya ketika saudara terus ada dalam garis, ada dalam ruang Tuhan, ya, pergerakan Tuhan, ada penyertaan Allah yang luar biasa. Jangan takut. Saya mau saksi sedikit, ya. Saya memang tipe orang yang nggak bisa mengerjakan sesuatu itu yang rutinitas, ya, yang sifatnya rutinitas, monoton, itu bosan bagi saya. Saya nggak terlalu suka. Jadi saya senang terus. Saya percaya Allah kita Allah yang dinamis, Allah kita Allah yang kreatif, inovatif, ya. Jadi saya percaya Allah pasti punya banyak ide yang luar biasa, gagasan-gagasan yang luar biasa. Dan saya biasanya selalu datang di kaki Tuhan, saya ngomong Tuhan. Itu tadi saya ada punya beban. Saya melihat sekeliling sesuatu, ada ketidakpuasan yang saya lihat dan saya ingin yang baru. Saya ingin tujuannya untuk meningkatkan jadi lebih baik, jadi lebih maksimal. Ya, saya selalu datang di kaki Tuhan. Saya minta tiba-tiba Roh Kudus, ya, dalam diri kita, ya, dalam manusia roh kita, ya, ada 3 bagian dalam hidup kita, ya. Yang pertama, Tuhan taruh hati nurani kita, Tuhan taruh yang namanya keintiman, dan yang ketiga Tuhan taruh yang namanya intuisi atau pemahyuan, gagasan. Tiba-tiba Tuhan ting aja kasih sebuah gagasan. Dan biasanya ketika saya dapat, saya share ke beberapa pemimpin, ya. Memang dalam melakukan itu, ya, ada yang mensupport, ada yang diem aja begitu, ya. Tapi saya nggak patah semangat karena saya tahu kalau ini benar-benar dari Tuhan. Saya terus kerjakan dan saat ini saya melihat hasilnya. Contoh tentang mitra doa, tentang pemuritan, saya terus masuk di dalamnya karena saya tahu di masa-masa saat ini kita nggak bisa kalau kita nggak ada satu hubungan, ya, sesama tubuh Kristus begitu erat, ya, kita nggak akan kuat, ya. Seseorang bisa bertumbuh dan kuat, satu, kalau dia punya hubungan dengan Tuhan bagus, mengakar kuat ke dalam, dan dia juga punya hubungan yang baik, ya, dengan orang-orang di sekitarnya, ya. Dia punya komunitas yang membangun dia. Itu satu-satu kuncinya. Makanya saya terus bergerak di sana karena saya tahu, ya, gereja mula-mula semua diawali dari kebersamaan, ya, dari kebersamaan. Kita nggak bisa lepas dari komunitas. Dan saya bersyukur minggu kemarin saya sampai meneteskan air mata. Saya melihat orang-orang yang saya muridkan, orang-orang yang menjadi grup mitra doa saya, mereka mengalami breakthrough yang luar biasa, pemulihan demi pemulihan. Ada keluarga yang mungkin sudah ada di ambang perceraian, tapi Tuhan bisa memulihkan, bahkan lebih manis dari sebelumnya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Amin. Jadi memang butuh pengorbanan, butuh kita memberikan waktu, memberikan tenaga, mungkin bisa-bisa juga dompet kita.
kita memberikan pikiran kita memberikan doa kita. Saya percaya mata Tuhan melihat orang-orang yang sungguh-sungguh serius mau bekerja bersama Dia. Dan saya percaya kata firman Tuhan, barang siapa yang mempunyai, maka kepadanya akan diberikan lebih dan lebih lagi. Artinya apa? Ketika kita mau sungguh-sungguh berkorban, memberi diri kita kepada Tuhan, memberi waktu, memberi apa yang kita punya, maka Tuhan jangan takut kalau saudara akan kehabisan itu. Justru saudara akan mengalami penambahan, pelipat gandaan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan akan bawa kita pada satu pengalaman kepada pengalaman. Tuhan akan bawa kita daripada sesuatu yang baru dan yang sesuatu yang baru lagi yang luar biasa. Allah kita tidak pernah kehabisan ide, kehabisan gagasan, kehabisan proyek. Tapi Allah kita Allah yang kreatif. Amin. Haleluya. Dan yang keempat, itu ternyata dibutuhkan sebuah kerjasama. Dari awal tadi saya sudah katakan, ini masanya pergerakan orang-orang percaya. Bukan lagi pergerakan individual, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pemimpin. Tapi ini pergerakan semua orang-orang percaya, di mana kita turut ambil bagian. Waktu Nehemia mendapat pesan Tuhan, mendapat sesuatu yang harus dikerjakan, mendapat sebuah beban yang harus dikerjakan, Nehemia tidak bekerja sendiri. Nehemia mulai menceritakan kepada orang lain, menceritakan kepada teman-temannya apa yang menjadi beban yang Tuhan taruh di hatinya. Dan itu mereka kerjakan bersama-sama. Saya percaya sesuatu yang berat, sesuatu yang besar, ya, bila kita kerjakan bersama-sama, itu menjadi sesuatu yang ringan dan sesuatu yang membuat kita jadi mampu untuk melakukan dan bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Amin. Ya, dibutuhkan sebuah kerjasama. Kadang Tuhan bisa memakai saudara, ada yang dipakai Tuhan jadi matanya Tuhan, jadi telinganya Tuhan, jadi tangannya Tuhan, jadi kakinya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Contoh ya, satu lagi. Saya punya seorang kakak, Ibu Ailing. Saya lihat Ibu Ailing memang dikaruniai Tuhan sebuah mata Raja Wali yang dia bisa melihat yang orang lain gak bisa lihat. Ya, saya kalau dapat sesuatu dari Tuhan, ya, saya tidak bisa mengerjakan sendiri. Ya, bagaimana memulainya? Saya share ke Ibu Ailing. Kalau kita berdoa, Ibu Ailing dapat sesuatu yang saya mungkin nggak bisa lihat. Dan kita bersama-sama, kolaborasi bersama-sama. Lalu Bu Ailing men-share kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Dan terjadi sesuatu. Amin. Haleluya. Ya, ada lagi kesaksian tentang pelayanan WBC, Women Blessing Community, yang baru-baru ini tentang WBC Bersinar. Ya, selama ini biasanya kita ibadahnya selalu lewat Zoom. Tiba-tiba ada seorang pekerja Tuhan, ya, waktu itu Ibu Endang, dia telepon saya. Bagaimana Bu kalau bulan ini kita jangan ibadahnya lewat Zoom, ya, kita pelayanan yang sifatnya keluar. Apa ya kira-kira ya, saya tanya gitu. Ya mungkin kita ngumpulin apa gitu yang bisa kita bagi untuk masyarakat. Nanti ibu-ibu semua satelit House of Grace di Indonesia bisa mulai berbagi. Lalu saya share apa yang disampaikan oleh Ibu Endang. Saya percaya ini sesuatu pasti dari Tuhan. Amin. Haleluya. Saya share kepada semua tim WBC, dan kami bergotong royong untuk bersama-sama mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa. Apa yang terjadi ketika kami kompak, ketika kami bersatu, menyatukan hati, menyatukan semua semangat kami, ya. Kami beriman ada 1000 paket sembako yang bisa dibagikan
kepada 10-12 satelit di House of Grace di seluruh Indonesia. Dalam waktu hanya 1 minggu, semua itu tertutupi 1000 paket. Wow, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Coba itu kalau Ibu Endang sendiri yang mengerjakan atau berdua dengan saya, nggak mungkin ya. Tapi karena kami bekerja bersama-sama, akhirnya apa yang sepertinya mustahil bagi kami untuk kami capai, tapi karena tangan Tuhan yang menyertai kami, ya, semua itu bisa terlaksana dengan baik. Haleluya. Saudaraku, mungkin saudara sebagai umat Tuhan mungkin sedikit merenung begitu ya. Apa bisa ya saya, Bu, dipakai Tuhan? Apa saya bisa, Bu, untuk bisa punya ide, punya gagasan, apalagi kalau untuk pelayanan, Bu. Biasanya itu kan hamba-hamba Tuhan yang punya itu. Orang-orang yang punya karunia profetik, nabi, rasul begitu. Kalau saya kan cuma jemaat biasa, Bu. Tapi saya katakan pagi hari ini ada 2 hal modal bagi setiap kita. Ya, semua itu diberikan bagi setiap orang-orang yang percaya. Saya teringat kisah Maria. Mengapa Maria juga seorang manusia biasa, orang sederhana, gadis belia yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngerti apa-apa, yang nggak punya pengalaman apa-apa. Seseorang yang sangat lemah. Tapi Tuhan pakai, Tuhan pinjam rahim Maria untuk melahirkan Kristus Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan juga mau pinjam rahim-rahim kita. Untuk lewat hidup kita, kita bisa melahirkan generasi. Ayo semua pemimpin-pemimpin muda, serahkan rahimmu kepada Tuhan, supaya lewat hidupmu engkau bisa melahirkan generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang bisa bergerak untuk hari-hari ke depan, di zaman-zaman akhir ke depan. Ya, Tuhan pinjam rahimmu dan rahimku untuk melahirkan sesuatu yang baru, melahirkan kegerakan yang baru. Haleluya, haleluya. Ya, kita akan baca sebagai ayat terakhir pada pagi hari ini dalam Lukas 1 ayat yang ke-30, 34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi yang pertama Bapak Ibu, untuk mengerjakan sesuatu yang baru, ya, kita jangan takut. Kasih karunia Allah ada pada kita. Ayo coba kita baca ayat ini, dan nama Maria Bapak Ibu ganti dengan nama Bapak Ibu saudara sendiri ya. Kita baca sekali lagi. Kata malaikat itu kepada saya, "Jangan takut, hai Teresia, sebab saya beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Amin. Haleluya. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah kemampuan, kekuatan Allah sendiri yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Jadi memang untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan sesuatu yang besar, yang baru, itu kita nggak mampu dengan kekuatan manusia kita. Kita sangat terbatas, kita lemah. Tapi kita izinkan, ya, kita percaya kasih karunia ada pada kita. Itulah yang menjadi andalan, itulah yang menjadi modal kita untuk kita terus bergerak. Mengapa Maria jadi mau? Karena Maria ngerti, dia tahu, dia menyadari, wow, aku orang yang diberoleh kasih karunia. Wow, haleluya. Kalau semua umat Tuhan kita tahu dan kita menyadari bahwa kasih karunia Allah ada pada kita, kita nggak perlu khawatir dan takut. Kalau kita lemah, kita mulai goyah, apalagi nggak ada support, apalagi orang-orang di sekeliling kita
mencibir kita. Kita kadang-kadang goyah. Kita datang aja di kaki Tuhan. Kita kasih karunia. Tuhan akan limpahkan kekuatannya, kemampuan supranatural. Apa yang manusia, daging kita nggak mampu lakukan, tapi Tuhan mampu lakukan. Justru Tuhan memakai orang-orang yang dianggap bodoh, yang dianggap yang dianggap tidak benar, akan dipakai Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa untuk mempermalukan orang-orang yang menganggap dirinya bijak, yang menganggap dirinya hebat, yang menganggap dirinya wow. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Jangan takut, ada kasih karunia Tuhan yang melimpah pada kita. Ya. Yang kedua, modal yang kedua yaitu kekuatan daripada Roh Kudus. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Wow, haleluya. Ya, jadi yang kedua, ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi kita, mengurapi kita. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Itu juga yang saya alami terus dalam hidup saya ketika saya masuk dalam plan Tuhan. Kadang saya mengalami satu tekanan ya yang membuat kadang saya lemah, rasanya kepingin mundur. Tapi waktu itu saya datang di kaki Tuhan. Selain saya minta anugerah, kekuatan kasih karunia, saya datang di kaki Tuhan. Saya menyembah Dia. Saya minta Roh Kudus mencurahkan rohnya, kekuatannya yang luar biasa untuk saya bangkit, untuk saya terus berkobar-kobar, untuk ada satu semangat yang buat saya untuk bisa menyelesaikan rencana Tuhan sampai akhir. Amin. Haleluya. Ya, saya tidak perpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Kita beri hidup kita. Kita beri rahim kita kepada Tuhan. Ini Tuhan rahimku. Pakai rahimku. Lewat rahimku aku akan melahirkan sesuatu yang baru. Aku akan melahirkan sesuatu yang luar biasa bersama Engkau. Dan aku percaya kekuatan kasih karunia dan kekuatan Roh-Mu sendiri Tuhan yang mengurapi aku. Sehingga apa yang mustahil bagiku, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Karena Engkau Allah yang hebat. Karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Karena Engkau Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman pagi hari ini. Taruh beban di hati kami Tuhan. Untuk kami mulai Tuhan bergerak. Untuk kami mulai menggumuli. Untuk kami mulai merencanakan. Untuk kami mulai membawanya di dalam doa. Untuk mulai kami share pada orang-orang di sekitar kami. Kami ingin Tuhan supaya hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kota kami, bangsa kami mengalami pemulihan, mengalami transformasi. Oh, ada revival, ada kebangunan rohani terjadi. Oh Tuhan, haleluya, di gereja kami, di kota kami, dan di bangsa kami. Mari Roh Kudus pagi hari ini, oh ralamaya shikia ralabaralabashanta ralama. Oh rapashanta ralamaya. Pagi hari ini Roh Kudus, haleluya, kami menengadahkan tangan kami kepada Engkau. Curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu. Kekuatan Allah Maha Tinggi, kekuatan kasih karunia, kemampuan Allah sendiri turun atas setiap kami, menaungi kami Tuhan. Oh ralapashikara, urapi pakai kami untuk menjadi mata atau telinga atau tangan atau kaki Tuhan, atau apapun. Aku percaya Tuhan, ini waktunya kami tidak lagi Tuhan berpangku tangan. Ini waktunya tidak lagi kami acu tak acu Tuhan. Ini waktunya kami
Tuhan. Tapi inilah waktunya kami bergerak dan bergerak Tuhan. Oh, aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, oh, Roh Kudus turun, haleluya, menaungi saudaraku dan saya secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mampukan kami Tuhan, oh, untuk melakukan pekerjaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Roh Kudus, Kau sungguh luar biasa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat. Oh, haleluya, haleluya. Kira masyakanamu. Imangara syakataka kura syakataka kira makasyakataka kakarapa. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang sungguh menjamah kami, yang sungguh menguatkan kami. Kami percaya kebenaran-Mu, Tuhan, itu menjadi dasar manusia rohani kami makin kuat, makin bertumbuh, makin Tuhan berbuah bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Teresia yang sudah jadi berkat bagi kami. Pakai terus untuk jadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Berkati Tuhan, perjamuan kudus ini mengalami Tuhan perjumpaan dengan Engkau secara pribadi lewat perjamuan ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan roti, dan anggur. Kita mau masuk dalam ibadah perjamuan kudus, meja sehidangan dengan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan ada kuasa di balik perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan kuasa kematian Tuhan itu menjadi kuasa yang mengubahkan kami. Ada kuasa pertukaran yang membuat hidup kami tidak pernah sama lagi. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur dan lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin, amin. Mari kita minum dengan penuh pengucapan syukur. Oh, haleluya, haleluya. Mari 1-2 menit ini saudara datang hati Tuhan. Mari naikkan pengucapan syukur. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, baik Tuhan, oh dahsyat Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Tubuh-Mu tercabik-cabik supaya kami yang sakit disembuhkan, karena firman-Mu berkata oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Kami telah kuat, kami diperbaharui. Kami terima kesembuhan hari ini. Yang hari ini beribadah secara online dijamah disembuhkan Tuhan. Bahkan hari ini kami menerima pengudusan oleh darah Yesus. Kami dibaharui, kami ditahirkan. Kami menjadi manusia yang terus makin lama makin kuat di dalam Engkau. Terima kasih buat tubuh dan darah Tuhan. Korban-Mu, karya-Mu Tuhan, itu adalah karya terbesar bagi setiap kami. Pakai hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami terus menghargai kasih karunia-Mu, hidup di dalam kasih karunia-Mu, dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.
Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih kepada para pelayan-pelayan Tuhan, tim PAW yang telah melayani pekerjaan Tuhan hari ini, dan juga hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk kita menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami sekalian. Sekarang tiba saatnya kami akan kembali pada kegiatan kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah dan pimpin kami sekalian. Angkatlah tangan-Mu saudara-saudaraku, terimalah berkat yang berasal dari Allah. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin.